pandemik ini jujur ngebuat semua orang kesel ya. Semua orang pasti benci sama pandemik ini. Semua orang menyatakan ini kapan beresnya nih barang? Kapan beresnya pandemik ini? Dan gue melihatnya apakah ini kalau seandainya kita sudah melakukan new normal saat ini, apakah ini akan bisa terjadi gelombang keduanya misalnya? Analisa lo dok, gimana kapan selesainya nih barang? Atau ada gelombang keduanya? Ini barang, ini virus memang barang sih sebetulnya. Nah, virus itu bukan makhluk hidup. Tapi begitu masuk ke sel kita jadi hidup dia. Menghidupkan sel kita itu ya? Dia hidup di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita back to topik tadi, kita bicara new normal. Ya. New normal itu sebetulnya yang kita mesti pahami, new normal itu bukan berarti kita udah selesai loh dengan corona. Kan itu yang kita mesti pahami nih. Nah, kalau kita hubungkan new normal ini dengan kapan berakhirnya, maka itu sebetulnya tergantung dari definisi new normal ini kita sepakati atau enggak. Kalau new normal ini banyak orang menganggap di kepalanya sebagai kondisi normal yang baru di mana kita sudah selesai dengan corona, kita sudah selesai menghadapi COVID, kita sudah selesai perangnya dan kita bisa hidup yang normal kembali, maka insya Allah ini COVID ini bakal panjang. Bakal panjang. Mungkin yang tadi Bapak bilang ada second wave. Itu second wave itu kan istilahnya muncul dari sejarah 100 tahun yang lalu waktu 1918 ada Spanish flu Spanyol yang di dunia itu makan korban sampai 40-50 juta jiwa. Waktu itu gelombang pertama kecil di awal-awal tahun begini. Lalu orang merasa udah aman, lalu orang mulai kumpul-kumpul lagi bikin pesta-pesta apa dan sebagainya karena itu kan baru selesai perang dunia pertama. Jadi orang selesai perang dunia pasti orang merayakan ada ini dan sebagainya. Maka orang semua nggak ada batasan-batasan sehingga terjadi gelombang kedua yang jauh lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Tapi kalau new normal ini teman-teman sekalian nih semua orang nanti yang mungkin mudah-mudahan bisa nonton kita juga ya, terus mereka mendapatkan pemahaman bahwa new normal ini sebetulnya adalah normalitas yang baru dalam hidup bersama dengan COVID. Ya artinya kita menghadapi COVID ini sebagai tetap sebagai musuh, cuman musuh dalam selimut gitu. Jadi kita selalu waspada, jadi kita selalu siap, jadi kita selalu intinya kita perang dengan cara baru. Menghadapi COVID ini nggak cuman lockdown aja gitu, tapi cari cara-cara yang lebih kreatif dan lebih inovatif menghadapinya. Itu apakah itu distancing lah, apakah itu mengurangi paparan, apakah itu tadi yang dengan memakai APD dan sebagainya, apakah itu dengan teleconference, ya kan, ataukah itu semua dengan yang elektronik, ya kan, dengan apps yang sekarang. Ya, tapi bukan berdamai juga sama virus ini kan? Intinya bukan berdamai dengan virus. Enak aja virus ajak damai kan? Nggak mungkin. Dia udah nyusahin kita ajak damai. Waktu itu sempat ada berita katanya, saya sempat dengar itu, Litbangkes kan yang cek PCR tuh ya, sempat katanya mau tutup selama Lebaran, ini sebelum Lebaran, sempat keluar edarannya, tapi nggak lama edarannya tarik bilang Litbangkes akan tetap buka karena virusnya nggak bakal lebaran. Ini yang menarik di saat ada beberapa kelompok yang menyatakan kita harus berdamai sama virus. Lo gimana sih bro, lo berdamai? Itu nyusahin kita berdamai, kita gulung sekalian. Gimana caranya? Yang jelas perang terus sama virus, tinggal solusi new normal itu mungkin yang harus kita cari cuci tangan lah. Jadi cara baru ketemuan, cara baru dalam sungkeman, cara baru cuci tangan. Karena dampaknya bukan cuma buat kesehatan dok, dampak ekonomi semua, perut orang pun sekarang berantakan sekarang nih. Orang banyak yang jadi jatuh miskin nih gara-gara corona ini, walaupun memang ya negara kita juga emang ya gitulah. Tapi memang corona ini membuat dampak lebih parah lagi kan dok di sisi itu.